Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel. Today's lesson I would like to give you tips how to learn English. Oke, jadi ada beberapa cara bagaimana belajar bahasa Inggris. Biasanya kalau untuk belajar bahasa Inggris itu kamu dituntut untuk menguasai 4 skill, yaitu listening, writing, reading, dan speaking. Oke, jadi untuk beberapa skill tersebut kalian harus juga memiliki tahapan-tahapan. Oke, ya, seperti halnya ketika kamu ingin mempelajari bahasa, kamu juga seperti you look like a baby. Ketika kamu menjadi seorang bayi, bagaimana kamu bisa berbicara? Pastinya kamu harus sering mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tuamu. Jadi ketika kamu mendengarkan dan meniru sesuatu itu, maka listening dan speakingnya sudah dapat. Kamu mendengarkan tutur kata atau ujaran-ujaran yang diberitahukan oleh orang tuamu, dan kamu pasti menirunya. Mama, ba, itulah seperti anak kecil. Oke, setelah itu pastinya kamu akan mencoret semuanya, mencoret dinding, mencoret apapun, ya. Berarti kamu mendapatkan skill writing. Setelah itu baru kamu bisa membaca buku. Jadi kamu bisa mendapatkan reading. Nah, kalau misalkan saya katakan semua hal itu satu persatu, maka itu adalah cara bagaimana kamu mengambil atau meniru sesuatu hal itu. Ini bisa saja untuk mempelajari bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, mau bahasa ibu, seperti mungkin jika ibu kamu atau orang tua kamu berasal dari orang Jawa, maka Japanese language, atau mungkin bahasa Mandarin, bahasa Prancis, dan yang lain-lain. Nah, ini tips yang lain lagi menurut ruang guru, ya. Ini bagus menurut saya. Dan yang pertama adalah perbanyak buku, ya. Ketika kamu membaca, ini tips untuk anak SD kalau tidak salah, ya, ataupun ya walaupun SD, SMP, SMA, ini bisa untuk semuanya. Oke, yang pertama adalah kamu harus perbanyak baca buku, yang pastinya adalah buku berbahasa Inggris, novel yang berbahasa Inggris. Kalaupun kamu adalah seorang mahasiswa, jurnal yang berbahasa Inggris. Maka semakin kamu banyak baca, semakin banyak kosakata yang bisa kamu lihat di sana, dan kamu juga mengerti susunannya, strukturnya, opening, body, dan closingnya ada di sana. Oke, ya, di sini juga kamu bisa membacakan buku kepada anak-anak, ya, sebagai orang tua. Jadi mereka bisa mengamati warna, mereka bisa mengamati gambarnya, oke. Dan ketika anak kecil di sini dia mengamati warna dan yang lain-lain, maka mereka semakin lebih paham. Oke, ya. Yang berikutnya adalah kamu harus rajin-rajin untuk menonton film yang berbahasa Inggris. Apalagi untuk anak-anak sekarang, banyak sekali film-film yang berbahasa Inggris, maka mereka lebih tahu dialognya dan mereka lebih easy going untuk menangkap apa yang sedang mereka perhatikan dan apa yang mereka tonton. Pengucapannya pastinya, kosakata dan frasa-frasanya, ya, apa yang diucapkan oleh aktornya dan aktrisnya. Apalagi ini lebih bagus untuk yang visual. Next, ya, seperti ini, ya, dialog-dialog yang dilakukan sehari-hari pasti mereka akan menirunya. Oke, next, setelah mengamati film-film, kamu bisa juga menulis apa
ungkapan-ungkapan yang ada di film tersebut, atau mereka bisa disuruh untuk menceritakan kembali ya. Maka mereka bisa sebagai orang tua juga menyuruh praktek berbicara bahasa Inggris pastinya. Ketika mereka menulis, maka mereka juga bisa menulis hasil diary-nya atau review ya, mereview kembali. Dan juga kamu bisa menuliskan kosakata baru bersama anak-anak ya, sambil belajar dan bermain. Dan bisa satunya mereka bisa menghafalnya. Oke, selain itu mereka bisa menulis dengan pulpen yang berwarna-warni yang membuat mereka semakin menarik untuk menghafal kosakata tersebut. Oke, selanjutnya mereka juga bisa praktek bicara ya kepada orang tua. Mereka berbicara, storytelling, dan itulah salah satu komunikasi mereka secara lisan pastinya, bukan tulisan juga. Oke. Yang berikutnya adalah kamu harus juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media yang lain untuk mencari teman. Okay, you have to find your partner in your even though there is a real life or social. Jadi di situ bisa kamu cari teman dunia maya, bagaimana mereka menggunakan bahasa Inggris, walaupun dalam hal teman yang sama-sama se-Indonesia atau mungkin di luar negeri boleh ya. Untuk anak kecil harap ada pengawasan ya dari orang tuanya. Jadi secara banyak hal ya, kamu harus sering-sering berinteraksi, jadi kamu bisa mendapatkan frasa atau kata-kata baru, slang words, itu juga bisa. Dan kosakata yang bisa kamu dapatkan dari mereka, dan mereka juga bisa belajar bahasa Indonesia ya, jadi bisa saling sharing untuk bahasa dan budaya. Oke, dan terakhir kamu bisa buat catatan kecil, notes di situ ya. Jika kamu menemukan kosakata baru, kamu tandai, kamu tulis, dan bisa kamu tempelkan. Dan itu juga membantu kalian untuk mengingat dan mempelajari ketika ada waktu luang. Dan ini adalah benar-benar hal yang membuat kamu ingat ya, karena ilmu itu tidak harus didengarkan tapi juga harus ditulis agar kita bisa mengikatnya ya. Jadi kita harus mengikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi semoga tips-tips ini bermanfaat, dan saya ulangi lagi, tips untuk belajar bahasa Inggris, jangan lupa untuk banyak-banyak membaca buku bahasa Inggris, novel ataupun jurnal, mengamati film, mendengarkan film, menulis, praktek bicara, manfaatkan media sosial ataupun kamu bisa menggunakan game, dan membuat catatan kecil. Okay, I think that's all for today. Thank you so much. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.